Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwisi adalah pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Beliau merupakan salah satu tokoh pembaharu dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, demi kebangkitan dan kemajuan bangsa yang dijiwai dengan ajaran agama Islam. Berikut ini adalah biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ia lahir dengan nama kecil Muhammad Darwis pada tanggal 1 Agustus 1868 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Kampung yang terletak di sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta itu dekat dengan Masjid Besar Kauman, Yogyakarta. Seandainya pada tahun tersebut Muhammad Darwis tidak lahir di sana, mungkin Kampung Kauman hanya dikenal sebagai sebuah pemukiman yang dekat dengan Masjid Gede Yogyakarta. Namun sejarah berkata lain. Kampung itu tercatat sebagai tempat kelahiran seorang pahlawan nasional Indonesia, ulama yang kelak akan menjadi pembaharu dalam pengajaran Islam di Nusantara, Muhammad Darwis, yang nantinya akan dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, penggagas Persyarikatan Muhammadiyah, salah satu organisasi masyarakat yang berjasa dalam bidang pendidikan dan pembaharuan pemahaman agama Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan dari keluarga yang akrab dengan agama Islam. Ayahnya, Kiai Haji Abu Bakar, merupakan Imam Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Sementara ibunya, Nyai Abu Bakar, adalah putri dari Kiai Haji Ibrahim, Kepala Penghulu Yogyakarta. Dari segi keturunan, tidak ada yang menyangkal bahwa ia terlahir dari terah keluarga ulama terkenal. Bila dirunut, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, seorang pelopor penyebaran dan pengembangan agama Islam di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai seorang wali besar dan terkemuka di antara wali songo. Di masa kecil, Kiai Haji Ahmad Dahlan tumbuh dan dididik di lingkungan pesantren. Dari lingkungannya itulah dia menimba pengetahuan agama dan belajar bahasa Arab. Secara pendidikan, memang ia tidak pernah menempuh pendidikan formal. Kemampuan baca tulis yang ia peroleh dari ayahnya dan kerabat-kerabat dekatnya. Walaupun tidak menempuh pendidikan formal, tetapi ia merupakan anak yang selalu haus ilmu. Berbagai ilmu ia pelajari, dari mulai ilmu agama hingga pengetahuan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dikenal sebagai sosok yang cerdas. Pada usianya yang ke-8 tahun, ia sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sejak kecil sudah menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Gairahnya akan ilmu dimulai dari ayahnya sendiri. Dari ayahnya, ia mendapatkan dasar-dasar keagamaan yang kuat. Hal itu membuatnya mampu menghatamkan Al-Quran sejak dini. Tambah lagi, selain dari ayahnya, ia juga memperoleh pemahaman agama dari guru-guru yang kompeten. Beranjak remaja, Kiai Haji Ahmad Dahlan menuntut ilmu fikih, nahwu, falak, dan hadis. Tercatat ia pernah belajar di pesantren Saleh Darat di Semarang. Di sana, ia bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kelak akan menjadi pelopor berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Kedua remaja itu sangat menikmati nuansa pendidikan dari Kiai Saleh Adi Hasyim. Begitulah panggilan akrab Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk Kiai Hasyim. Sebaliknya, Kiai Hasyim juga memanggil Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan panggilan akrab Mas Darwis. Konon, keduanya juga tinggal sekamar. Selama kurang lebih 2 tahun, kedua santri yang mengabdi dan belajar agama pada Kiai Saleh Darat, Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih dahulu meninggalkan pesantren di Semarang dan kembali ke Yogyakarta, ke kampung halamannya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Pada usia 15 tahun, yaitu pada tahun 1883, Muhammad Darwis berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, haji.
Biaya perjalanan dan keperluan lain ditanggung oleh kakak iparnya yang kaya, yaitu Kiai Haji Soleh. Muhammad Darwis tidak hanya menunaikan rukun Islam haji, tetapi bermukim di tanah suci Mekah selama 5 tahun. وعلينا الرجوع إلى حقيقة الإسلام ونصف بصفة رسول الله والأنبياء. Di sana, beliau mendalami ilmu agama seperti qiraat, tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, ilmu falak, bahasa Arab, dan sebagainya. Ia juga berinteraksi dengan pemikiran para pembaharu dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwisi atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sekembalinya dari Mekah, beliau kira-kira sudah seorang pemuda berusia 20 tahun. Dan namanya diubah menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada akhir abad ke-19 itu, jarak antara Mekah dengan Yogyakarta semakin terasa jauh. Alat komunikasi satu-satunya ialah kapal laut, yang belum modern pula. Pada waktu itu, belum ada pesawat terbang. Orang Indonesia yang naik haji belum banyak seperti sekarang hitungannya. Apalagi yang menetap di Mekah untuk belajar sungguh-sungguh. Tidak banyak. Haruslah diperhatikan bahwa tekad meninggalkan tanah air dan pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu seperti yang dikerjakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masa muda remaja menunjukkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk pemuda yang berani, tabah, menderita, dan bercita-cita tinggi akan menjadi pemimpin. Beliau sejak muda telah menunjukkan sikap dan pemikir sebagai seorang pemimpin. Kiai Haji Ahmad Dahlan sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu. Beliau mempunyai banyak kitab agama. Hampir semua kitab yang dipakai dalam berbagai pesantren sebagai kitab wajib atau perpustakaannya beliau memiliki secara pribadi. Beliau selalu mengikuti arus perkembangan ilmu. Kitab-kitab terbitan baru dan karangan alim ulama belakangan pun selalu beliau ikut dengan seksama. Beliau timbang-timbang dan kaji dengan teliti. Boleh dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan itu seorang intelektual agama pada waktu itu. Setelah kembalinya Kiai Haji Ahmad Dahlan ke kampung halamannya, yaitu Yogyakarta, dia melihat terdapat perbedaan antara sistem pendidikan kolonial Belanda dan sistem pendidikan Islam tradisional yang berpusatkan di pondok pesantren, sehingga berkembang dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, dalam pandangannya, Muslim tradisional terlalu menitik beratkan pada aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Sikap semacam ini mengakibatkan terjadinya kelumpuhan dan bahkan kemunduran di dunia Islam. Sementara kelompok yang lain telah mengalami kemajuan di bidang ekonomi. Kiai Haji Ahmad Dahlan terobsesi dengan kekuatan sistem pendidikan barat seperti terlihat pada sekolah-sekolah Belanda. Sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mengikuti pola barat dengan memberikan penguatan pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Melihat perbedaan pendidikan yang terjadi pada saat itu, maka timbullah ide dari Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan. Dalam melakukan pembaharuan, Ahmad Dahlan tidak hanya mendirikan sekolah, tetapi ikut membantu mengajar ilmu keagamaan di sekolah Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaharuannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan,
Tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Arus dinamika pembaharuan terus mengalir dan bergerak menuju kepada berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian, peran pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Sekolah pertama yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah pada tanggal 11 Desember 1911 di Kauman, Yogyakarta. Sekolah yang pertama didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dibuka di rumahnya dengan sistem barat, memakai meja, kursi, dan papan tulis. Materi pelajaran yang diberikan meliputi materi agama yang biasa diajarkan di pesantren dan materi umum yang biasa diajarkan di sekolah Belanda. Dengan demikian, peran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan adalah upaya mengompromikan beberapa unsur positif dari sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan Barat. Model pendidikan ini dibuktikan dengan karyanya yang nyata, yaitu lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Pada usianya yang ke-54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan menghembuskan nafas terakhirnya. Ia dimakamkan di daerah kelahirannya, yakni Yogyakarta. Atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka negara menganugerahkan beliau gelar kehormatan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Gelar kehormatan tersebut dituangkan dalam SK Presiden RI nomor 657 tahun 1961, tanggal 27 Desember 1961.